Kita masuk saja ke folder gunnya dan kita mulai part 1. Jadi Wira mau kasih perkenalan dulu. Kalau dari namanya, gun ini dipisah jadi dua nama gitu ya. Ada yang namanya generatif, ada yang namanya adversarial, baru network ya, neural network gitu. Apa itu generatif dan apa itu adversarial? Itu yang mau Wira bahas. Ini Wira run dulu semua. Oke, kita mulai dulu dengan generative model gitu ya. Generative model itu adalah model yang bisa nge-sampling data. Jadi kita bisa generate data gitu ya. Generate data gitu. Tentunya harapan kita yang di-generate serealistis mungkin gitu. Jadi yang di balik layar dilakukan oleh generative model itu berusaha mempelajari distribusi dari data. Oke. Baru dari distribusi itu bisa disampling data yang baru gitu. Kalau bingung sama istilah Wira tadi, mungkin itu istilah agak berat ya, statistik, distribusi ini itu. Coba lihat aja ilustrasi ini ya, gitu. Wira coba minta nih jawab di chat gitu ya. Di sini ada berat badan contoh murid di suatu kelas gitu ya. Yang berat badannya 40 ada let's say berapa orang, 45 berapa orang, 50 berapa orang gitu. Jadi ini adalah distribusi berat badan anak-anak di kelas itu gitu. Oke. Nah, pertanyaan Wira, coba kalau misalkan Wira minta teman-teman di sini generate satu data baru. Silakan coba tulis di chat data barunya itu berat badannya berapa. Coba. Oke, Mas Terry bilang 50, Mas Febrian bilang 55, terus ada 45, 55. Betul ya? Nggak ada yang salah di situ semua. 45, 55, 50, itu semua adalah data yang sah dan realistis kan ya? Realistis. Kenapa bisa realistis? Karena kita manusia coba meniru distribusi ini kan ya? Nah, itu yang namanya generative model. Generative model itu mempelajari suatu distribusi, dia coba tiru gitu ya, diikutin. Baru nanti kalau udah ada distribusinya, kita tinggal tarik data baru gitu ya. Jadi kalau misalnya Wira udah niru nih, misalkan dari hasil model Wira learning, kayaknya distribusinya itu kayak gini gitu. Ya udah terserah Wira mau narik data dari sini bisa sah gitu ya. Dari sini bisa gitu. Kalau ini berarti tadi sekitar 50 ya. Di sini sekitar 60-an gitu, 65 gitu. Ini semua data yang sah gitu. Dan semakin distribusinya cocok dengan distribusi asli, maka nanti makin realistis gitu ya. Data yang kita generate gitu. Itulah idea dari generative model ya, mempelajari distribusi gitu. Oke. Wira kasih contoh kedua gitu. Misalkan di sini ada model yang terkenal ya. Jadi autoencoder ada varian yang bisa mengenerate data juga. Jadi generative model gitu ya. Contohnya di sini latent space gitu. Latent space itu sebenarnya mempelajari distribusi kan ya. Jadi informasi yang di balik layar gitu. Informasi yang di balik layar sehingga kalau sudah ada latent space ini, Wira tinggal sampling kan ya. Sampling dari sini Wira dapat apel yang agak kuning-kuning gitu. Sampling di sini dapat apel yang agak merah-merah gitu. Sampling di tengah-tengahnya apel merah sedikit hijau gitu. Sehingga kalau Wira ini jadinya udah dapat ya distribusinya gitu. Contohnya misalkan wajah orang gini, Kak Najwa gitu. Ini latent space ya, kita tinggal sampling. Artinya model ini bisa ngegenerate wajah Kak Najwa gitu ya. Gitu. Nah, itu contoh lain sedikit gambaran mengenai generative model gitu. Contoh lain lagi bagaimana dengan GAN gitu. Ini memang kita belum belajar, tapi Wira tunjukin saja dulu, baru nanti kita coba praktek ya. GAN mengenerate-nya, samplingnya, pertama-tama dia dari random noise, terus dia berusaha training nih. Jadi kita bisa lihat di sini, mula-mula yang di-generate GAN nggak bagus, tapi kalau di training nanti bisa menghasilkan gambar yang lumayan realistis gitu ya. Bahkan waktu itu berhasil menipu teman-teman di kelas ya. Waktu itu Wira nanya, mana nih yang asli, mana yang palsu gitu. Ada yang bilang, yang ini asli, yang ini asli gitu. Padahal ini semua adalah gambar yang Wira generate pakai GAN gitu ya, gambar yang palsu gitu. Oke. Dan finally, supaya ke gambar terakhir ya tentang generative model gitu.
Di sini ada GunLab oleh Polo Club. Oke, ini aplikasi yang bagus banget ya untuk mengilustrasikan gun gitu. Tapi agak berat gitu. Nanti Wira nggak running, soalnya ini runningnya bakal lama atau berat ya. Tapi Wira kasih gambarannya aja. Wah, ini Wira sambil share screen kayak berat. Bentar. Oke, banyak banget barang di sini, tapi abaikan saja dulu, nggak apa-apa. Di sini Wira juga akan mati-matiin dulu supaya nggak bingung ya. Baru nanti Wira jelasin ini apa gitu. Matiin. Oke, coba perhatikan gambar di sini ya. Jadi di sini ada input noise. Terus ada sebuah barang generatif model tadi yang dia berusaha memapping ya. Noise ini akan ditransformasi supaya menyesuaikan dengan distribusi data asli. Oke. Kalau Wira misalkan riset pakai yang belum training, jadi ini yang belum di training ya, masih IPO ke 0 gitu, maka mula-mula noise ini sama sekali data yang kita generate nggak mirip dengan data asli. Jadi ini data aslinya ya, data aslinya yang hijau-hijau ini. Kita berusaha data asli yang warna data yang mau di-generate warna ungu ini berada di distribusi ini ya, supaya seakan-akan realistis, mirip seperti tadi kita nge-generate berat badan orang gitu. Sehingga kalau di training kita bisa lihat, itulah tugas dari generatif model ini ya. Dia berusaha nge-training supaya noise ini semakin mirip. Nah ini, oke. Warna ungunya ini berusaha, dia mencari, oh ini distribusinya gimana sih? Ini distribusinya berarti kan dua lingkaran gini ya. Tapi dia perlahan berusaha generate. Nah gitu ya, perlahan. Ini trainingnya berat banget, jadi Wira stop ya. Wira langsung aja pakai pre-train model gitu. Jadi pre-train model, ini sudah ada generator yang berusaha nge-mapping bentuknya nanti kayak gini nih. Nah, lihat data palsunya, data yang di-generate yang warna ungu ini mulai mengikuti distribusi data asli kan ya. Nah, itulah generatif model gitu ya. Berusaha memodelkan distribusi dari data, baru disampling dari sana aja, nge-generate gitu. Oke, sampai sini dulu mengenai generatif model. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau nggak ada untuk generatif, Wira rasa sudah cukup.